Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Puja Rosandi, channel dimana tempat kita berkumpul khususnya ojek online untuk silaturahmi dan untuk mengadukan pendapat dan sharing-sharing masalah kegacoran, kegaguan dan masalah terupdate-nya aplikasi ojek online ini. Wah, jadi gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap selalu dijaga, dilindungi dan selalu dihindari dari mara macam bahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel gua, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari YouTube langsung ketika 2 hari sekali. Gua selalu update dan konsisten selama 2 hari sekali gua bakal ngupdate video-video terbaru masalah ojek online ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini gue mendapatkan 20 trip, uangnya Rp310.800. Seperti biasa ada campuran gosen-gosoknya di pagi hari. Mungkin kalian yang sudah sering nonton video gue, iya bang, gua bang tahu bang, iya bang lu gosok bang tiap hari bang, iya bang, iya oke. Dan gue akan membagikan sedikit info yang gue tahu barusan gue baca di Google, di salah satu Google berita gitu ya. Jadi khususnya di DKI Jakarta, Grab sendiri sudah menerapkan teknologi geofencing. Nah itulah pokoknya tulisannya geofencing aja, nggak tahu bacanya apa ya. Jadi sistem teknologi geofencingnya apa? Jadi sistem itu bisa mendeteksi driver yang berkerumun di satu tempat lebih dari 3 orang. Jadi yang gue baca di berita tersebut, barang siapa, jadi ada driver jika berkerumun lebih dari 3 orang, itu akunnya kemungkinan akan langsung dibekukan. Jadi buat kalian driver-driver Grab, kawan-kawan gue juga kan, kawan-kawan kita juga, karena kita sama ojol. Jadi untuk saat ini khususnya di DKI Jakarta, untuk saat ini, jadi jangan berkerumun dulu lebih dari 3 orang supaya kalian bisa mendapatkan orderan dan juga bisa menjaga akun kalian ya. Selain memutus rantai persaudaraan corona, memutus rantai corona ini, jadi kita juga menjaga akun kita supaya tidak dibekukan oleh perusahaannya masing-masing. Jadi buat kawan-kawan, hindari dulu berkerumunan di DKI Jakarta. Selain PSBB, kita sayang dengan akun kita supaya tidak dibekukan. Bisa kita gunakan sehari-hari supaya bisa narik tiap hari biar ada untuk buat ngebul dapur kita. Jadi jangan sampai akun kita dibekukan. Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian bahwa Q&A, widih, Q&A siap. Jadi bukan hanya orang-orang yang terkenal saja bisa Q&A. Jadi kita driver online juga harus mengadakan Q&A buat kemajuan kita. Jadi gue insya Allah seminggu sekali nih gue buat konten itu ada khusus untuk Q&A atau tanya jawab sama kita nih. Jadi gue bakal menjawab pertanyaan kalian yang nulis di kolom komentar video gue, atau kalian komentar yang belum gue balas di DM Instagram gue. Jadi gue bakal ngejelasin pertanyaan apa kalian dan gue jawab semampu gue, sesuai pendapat gue dan juga sesuai pengalaman gue. Jadi makanya jangan malu-malu atau jangan sungkan-sungkan untuk melontarkan pertanyaan di kolom komentar atau DM Instagram gue, supaya gue bisa menjawab di setiap seminggu sekali gue bakal mengadakan Q&A. Jadi langsung aja untuk pada malam hari ini ya, gue bakal ngadain Q&A. Jadi saksikan sampai akhir, siapa tahu pertanyaan dari kawan-kawan kita ini adalah pertanyaan yang mewakilkan diri kalian sendiri, atau mungkin kalian belum sempat nanya, jadi udah terjawabkan di video ini. Jadi saksikan sampai akhir, oke? Langsung aja yang pertama dari Musik ID. Bang Puja, gue mau nanya, apa bener cewek yang nenenin kita dari awal sebagai ojol harus kita pertahankan? Ini aduh bang, ini tolong bang, memang kita bahas masalah ojol ini, memang abang ada masalah ojolnya ada, cuman tolong bang, ini maksudnya nih pasti ini maunya nemenin bang ya. Tapi karena huruf N sama M ini berdekatan, jadi agak mungkin kesleo ini jari jempol abang ini buat ngetiknya ya. Ini pertanyaan bahaya sebenarnya bang. Apa bener aduh, ini maksudnya ini mungkin cewek yang nemenin kita dari awal sebagai ojol harus kita pertahankan. Ya ini yang bener bang ya. Tapi sebelum itu bang, karena abang udah melontarkan pertanyaan nenenin, jadi gue juga mau bertanya bang, gimana bang rasanya dinenenin dari awal? Jadi kalau memang bener pertanyaan nenenin itu gak boleh lah bang, gak boleh lah, masa belum nikah udah nenenin dari awal. Nikah dulu baru bisa nenenin dari awal, oke?
mungkin kalau cewek yang nemenin kita dari awal harus kita pertahankan, weh wajib dinikahkan tuh bang. Kalau ada cewek nemenin kita dari awal ngojol sampai kita sukses, wah itu harus dipertahankan bang. Lanjut lagi pertanyaan yang selanjutnya dari Bang Andrian Teguh. Bang mukanya imut. Dari Prasetyo, Bang rekomendasi YouTuber ojolnya dong yang nggak banyak hoak atau sotoy biar tambah banyak info. Bagi gue pribadi bang, dari awal gue ngojek sampai saat ini, YouTuber buat ojol, khususnya buat ojol yang masih gue percaya akan konten-konten sampai saat ini adalah kontennya Bang Juple. Mungkin kalian penonton gue setia mungkin pada tahu ya Bang Juple ya, karena di video gue sebelumnya gue juga udah gue bahas masalah Bang Juple. Dia tuh bagi gue sendiri dia tuh nggak ada nyebar-nyebar hoax. Apa yang di lapangan seperti gua juga yang dilakukan, memang nggak menyebarkan hoax atau demi mencari penonton atau subscriber dia nggak menyebarkan hoax. Memang apa yang dilakukan tuh memang murni ya seperti itu pendapat dia gitu loh. Jadi itu yang gua rekomendasiin buat kalian semua. Selanjutnya dari Muhammad Mustaqim, oke. Mode pesawat jika malam hari jam 10 malam sampai jam 5 gimana bang? Di mode pesawat bang, untuk masalah mode pesawat udah pernah gue jelasin di video gue sebelumnya ya. Bagi yang belum nonton silahkan ditonton. Mode pesawat itu mungkin tergantung tujuan kita bang. Mungkin banyak abang-abang di sini yang pakai mode pesawat itu tujuannya untuk memperpanjang jam orbit katanya ya. Tapi kalau bagi gue pribadi bang itu nggak akan ngaruh. Dan gue menjelaskan bahwa mode pesawat itu kalau terus-menerus bisa membahayakan gangguan sinyal di HP kita ya. Itu pribadi gue karena gue punya pengalaman di sekolah gue dulu, mungkin udah jelasin di videonya, jangan gue jelasin di sini atau jadi panjang lebar. Jadi intinya bang, kalau gue pribadi, kalau memang kalian mau memperpanjang jam on beat kalian, jadi memang bener-bener yang memang lakukannya hal yang benar gitu lah, yang bener-bener aja. Jadi keluar pagi terus. Dari Bang Faisal Fardoli, bang mau tanya, boleh bang? Kan aneh ambil orderan GoFood juga kayak abang. Tapi kenapa ya orderan pertama cepet banget, tapi pas nyari orderan kedua, nah udah pecah, orderan ketiga dan seterusnya nggak cepet gitu, jedanya 30 menit sampai 1 jam. Kira-kira itu kenapa ya bang? Mohon dijawab. Salam satu aspal. Oke bang, saya jawab. Salam satu aspal juga bang. Hal seperti itu sering terjadi bang di lapangan, gak cuma abang aja, gue juga sering dulu bang. Karena kenapa bang, sistem Gojek ini menggunakan sistem history bang. Mau jamnya, mau restonya, mau tempatnya, mau perjalanannya, semua pakai history. Jadi mungkin abang di jam pertama on beat, umpamanya gue dulu pertama on beat kan jam 5. Jadi biasanya jam per order tuh jam 6. Jadi jam 6 tuh dapat. Jadi ketika gue ngaktifin jam 6 tuh langsung dapat bang. Kalau memang ada orderannya ya. Jadi langsung dapat. Nanti ada jedanya lagi. Nah disitulah gue pernah ngebahas di video gue cara-cara mengatasi jam-jam delay. Jadi terus aja bang cari story abang di jam-jam yang abang delay itu. Karena memang mungkin di jam-jam tersebut abang itu susah mendapatkan orderan. Jadi seterusnya memang lagi susah karena nggak ada story di jam-jam tersebut. Jadi terus aja bang, jangan pantang mundur. Lanjut lagi dari Denny Hermawan. Bang mau tanya, silahkan bang. Kalau kita udah prioritas GoFood, terus tahu-tahu ada masuk orderan GoSend gitu, ntar bapuk nggak tuh akun bang? Bakalan dikasih GoSend terus nggak bang? Oke bang, gini bang, kalau masalah akun memang udah jadi prioritas GoFood ya bang ya, kayak pribadi gue sendiri ya bang, itu kalau seandainya ada orderan apapun tuh ambil aja bang. Mungkin dahulu kala itu banyak orang-orang yang mengatakan kalau udah jadi GoFood atau GoRed masuk GoSend tuh cancel aja, ntar rusak jadi GoSend terus menerus. Nggak bang, salah. Sebenarnya di Gojek sendiri tuh tidak mengadakan sistem seperti itu, karena Gojek sendiri semua orderan gitu kita masuk bang. Jadi makanya gue mendidik akun gue supaya apa aja masuk. Kenapa? Karena suatu saat GoFood tuh bakal sepi atau gimana, nggak setiap hari orang tuh order GoFood terus. Ketika akun kita jadi GoFood, ketika sepi akun kita down. Jadi kalau akun itu masih bisa masuk GoSend, GoRide atau GoShop gitu kan, itu masih mending bang. Dimanapun ada orderannya, kemungkinan kita memang udah bagus akunnya, insya Allah masuk ke akun kita. Pertahankan apa yang masuk di akun kita bang. Orderan apapun dibawa dan diselesaikan dengan baik. Lanjut dari Bang Adi aja. Oke Bang Adi aja. Akun gue total gagu, sehari dapat 1, 2 argo kecil, udah 4 minggu bang. Gue udah lakuin semua ilmu tapi gagal. Oke buat Bang Adi aja. Di dalam dunia ojol bang, nggak ada namanya kegagalan bang. Dimanapun itu bang, nggak ada kegagalan.
Gue pernah bilang, yang namanya terapi akun itu bang, atau mungkin cara yang lu lakuin, coba diubah lagi lebih baik. Dan yang kedua, namanya kita masih di ojol, kalau memang kita masih kerja di ojol, itu seumur hidup kita bang, namanya terapi akun. Jadi jangan menyerah, kita nggak ada batas waktu, nggak ada yang bisa meyakinkan berapa lama kita terapi akuratnya. Semua driver berbeda-beda, tapi kalau memang kita masih di driver ojol, masih kerja di bidang begini, kita harus melakukan yang terbaik bang. Jadi nggak ada kata gagal, terus kejar, terus terapi akun kita. Gua aja yang udah seperti ini pendapatannya, gua masih dibilang masih dalam jangka atau dalam masa terapi juga. Karena kalau gua goyang sedikit atau nggak melakukan terapi lagi, akun gua bakal down dan jatuh seperti gagu sedia kala. Bang Aji ganteng, yang sampingan nggak bisa gacor ya bang? Oh Bang Aji ganteng, siap ganteng. Jadi buat Bang Aji ganteng, ganteng banget. Jadi gini bang, masalah orang yang punya kerjaan tetap dan sampingannya ojol, itu bisa aja bang gacor. Kawan gue ada bang kerja di PT, Sabtu Minggu dia libur, Sabtu Minggu dia ngojek. Cuman ingat, nggak semudah membalikan telapak kanan, bukan telapak kaki. Jadi begini bang, kalau masalah gacornya mungkin gacornya juga beda versi, bukan gacor seperti orang yang fokus di ojol kayak gua gitu kan. Mungkin dia bisa mendapatkan 5 atau 7 trip gitu kan. Tapi ya kalau namanya sampingan udah lumayan kan, 5 sampai 7 trip itu kan. Ada tambahannya lah gitu di hari libur atau di jam istirahat. Tapi kalau mau tahu caranya bang, begini bang, yang dilakukan kawan gua yang kerja di perusahaan, mungkin gue harus nyebut perusahaannya ya. Jadi ada kawan gue kerja suatu perusahaan, tapi dia tuh konsisten ngebitnya Sabtu Minggu. Dia bisa gacor bang, kadang-kadang dia menyaingin poin gue 15-20 trip, dia GoPut juga kan. Nah itu memang kalau Sabtu Minggu sama weekend sama hari weekday itu memang sistemnya dibagi dua kayaknya kalau Gojeknya. Jadi kalau kita Sabtu Minggu gacor, ya hari lainnya belum tentu gacor, tapi Sabtu Minggunya udah dijamin gacor. Gacornya mungkin selama sebulan 2 bulan berturut-turut. Jadi buat Bang Aji, kalau memang sampingan terus bang, nggak apa-apa bang, konsisten aja. Abangnya istirahat jam berapa, liburnya hari apa, terus ngebit terus, cari histori di hari libur abang. Jadi jangan menyerah, gacor bisa bang, cuman mungkin gacornya nggak versi seperti orang yang fokus di Gojek. Lanjut, Ikhwan aja tanya nih bang, ya boleh, tentang GoFood Super. Contoh dapat makanan argo 50.000, pesanan satu harganya 20.000, pesanan kedua 20.000, dan ketiga 10.000. Customer bayar tunai 58.000. Oh jadi 8.000 nya ongkos kita ya gitu maksudnya. Kita sudah pick up, jelas nggak bisa cancel, jelas. Lalu pihak resto ada makanan yang habis harga 10.000. Pertanyaannya gimana kita cara pick up? Lanjut orderan buat konten atau jawab langsung boleh bang? Oh gitulah pokoknya ya. Jadi gini bang, untuk kawan-kawan yang GoFood, dengarkan baik-baik. Jadi ketika kalian menerima orderan GoFood yang sudah Goresto Super atau sudah di pick up, jelas nggak bisa di cancel. Tapi tiba-tiba barang itu nggak ada atau kosong. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah telepon customer service lagi. Telepon customernya, konfirmasi barang tidak ada, mau diganti dengan harga yang sama atau tidak perlu diganti. Jika jawabannya tidak mau diganti, berarti abang-abang semuanya minta kembalian sejumlah harga makanan tersebut. Contohnya 10.000 di kasus ini ya. Jadi 10.000 minta di pihak restonya. Karena kenapa? Pihak resto itu karena udah Goresto Super, uang customer itu atau uang saldo dari kita tuh udah pasti masuk restonya. Karena barang nggak ada, jadi pihak resto harus mengembalikan uangnya. Contohnya 10.000 dikembalikan. Terus yang kedua, kita lihat pembayaran customer tuh via apa? Apa via GoPay? Jika seandainya via GoPay, jadi kita wajib membalikan uang 10.000 itu langsung ke customer dengan penjelasan yang baik. Dan yang kedua, kalau seandainya customer itu membayarnya tunai, maka uang 10.000 itu menjadi hak milik kita. Karena kenapa? Karena bayarnya tunai. Jadi nggak perlu tagih lagi ke customer gitu 10.000-nya. Itu aja bang. Jadi kalau seandainya ada pesanan yang nggak ada di restonya, jangan marah-marah, jangan panas, jangan pusing, jangan galau. Tapi tetap nasihati pihak restonya supaya selalu update makanan yang ada di restonya supaya tidak terjadi cancelan seperti ini. Selanjutnya Luka Cabar, siapa lagi namanya ini? Ini orang lucu ya, videonya kebanyakan pamer penghasilan, dislike. Siap, dislike-nya pakai ngomong. Jadi buat abang ini bang, jadi kalian nggak perlu takut bagi yang orang yang kesel sama gua masalah share penghasilan bang. Gua ini udah meminimalis penghasilan bang. Jadi tiap gua buat video aja, penghasilan yang tiap gua buat video aja gua share ke kalian. Nggak per minggu, nggak apa, mungkin supaya meminimalis
omongan-omongan seperti ini. Tapi tenang aja bang, gak usah panik. Kalau seandainya niat hati gue ini mau pamer atau mau menjatuhkan yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bakal ngejatuhin gue bang. Jadi nggak perlu kalian itu mengambil tugasnya malaikat, rokib, dan atid, atau mencatat amal baik dan buruk. Nggak perlu bang. Kalau memang niat gue jelek, pasti gue bakal jatuh di suatu saat nanti. Dan jika gue memang berniat untuk edukasi atau mengutarakan pendapat dan mungkin ada yang lakuin dan berhasil dan itu menjadi amal jariah gua, dan itu gua bakal insya Allah gua bakal maju bang. Jadi tenang aja bang, nggak perlu abang panik masalah set penghasilan. Kalau niat gua jelek pasti gua bakal jadi buruk. Gua sering banget ya ngeliat komentar yang negatif, itu nggak masalah bang, itu juga masukan bagi gua, cuman kata-kata kalian itu aja. Mungkin ada juga yang komen katanya kalau gacor mah enak ya, ngomong tai-tai juga bisa jadi motivasi. Yang seperti ini nih, gue langsung kadang-kadang pas baca komentar tuh gue pengen nyanyi gitu ya lagunya The Massive. Tak ada manusia yang terlahir di download. Dari Bang Firmansyah, bang kalau akun GoFood terus kita mangkal di GoRide instan, ini GoRide instan, GoRide ya GoRide lah pokoknya. Kira-kira bisa masuk nggak orderan GoRide? Mau terapi akun GoRide? Jawabannya bisa bang, tapi ingat tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu bang, jadi terus kalau memang mau terapi ya memang harus benar-benar sabar bang. Nggak ada batas waktunya, terus aja nongkrong di daerah-daerah GoRide. Terus aja karena kawan juga udah ada yang dari GoFood ke GoRide atau dari GoRide ke GoFood. Jadi terus aja bang, konsisten, terus mangkal di tempat GoRide. Dan nggak perlu meng-cancel orderan GoFood. Ada Yogi Suara, bang kalau update versi biasanya gagu ya? Nah ini pertanyaan yang udah banyak banget sering gua denger dimanapun itu. Jadi mungkin ada orang-orang beranggapan setiap update versi itu bakal anyap. Pertama gini bang, sebelum kalian update versi biasanya kita lihat dulu akun kita seperti apa. Jadi mungkin akun kita memang dasarnya gagu atau anyap, mungkin sesekali gacor. Nah pas update versi ya kalian tuh memang masih bakal seperti itu. Karena banyak, kalau memang ada yang berpendapat naik versi itu jadi anyap, banyak driver-driver yang gacor ketika update versi nggak pengaruh bang. Dan banyak juga driver-driver yang anyap update versi ya nggak pengaruh, tetap anyap. Karena memang gimana penilaian kita 2 minggu terakhir bang, seperti penjelasan di video gue sebelumnya kan, Gojek ini menilai kita 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu terakhir penilaian gue itu bakal menjadi hasil di 2 minggu ke depannya. Dari Abang Abdul Aziz, bang kalau CS pesan GoFood terus minta belikan rokok atau minuman gimana bang? Apa harus kita belikan? Beresiko nggak ke sistem? Kalau gue pribadi bang, tergantung dia nitip apa. Kalau dia nitip bir atau minuman keras, gue tolak secara halus. Tapi kalau dia nitip sekedar rokok atau minuman yang lainnya, insya Allah gue belikan bang. Kenapa? Untuk mendapatkan nilai plus di mata customer. Dari Bang Denny Hermawan, bang kalau main food di autobit apa manual ente bang? Gini bang, jadi yang menanya settingan gue seperti apa nih, gue bakal jelasin semuanya. Pertama gue selalu autobit bang. Yang kedua saldo gue selalu minimal 50.000. Jadi setiap habis gua narik jam 6 sore kan gua selesai narik tuh. Jadi berapapun saldonya gua tarik ke bank dan gua tetap sisain 50.000 terus seperti tiap harinya. Terus yang ketiga setelannya berapa bang? Gua setelannya semua sekarang karena gua paginya ada gosok juga. Jadi gua supaya apapun gosoknya masuk. Tapi tetap hati-hati takutnya kena order fiktif. Dari Bahtiar Rofik, bang bagaimana cara daftar jadi driver Gojek biar cepet diterima? Dan sini gue bakal jelasin ya bang ya, buat abang-abang semua, sekarang ini belum ada pembukaan pendaftaran Gojek. Mungkin ada 1-2 orang yang dipanggil karena pernah melamar online dulu, tapi itu pun dikit. Ada memang di daerah gue juga ada yang dapat emailnya langsung. Mungkin itu 1-2 orang bang, karena pertama lagi pandemik seperti ini, yang kedua juga mungkin Gojek belum mau nerima. Jadi jika kalian menerima isu atau pendaftaran yang instan lah, VIP segala macam, udah jelas 100% penipuan untuk sekarang ini. Jadi jangan mudah percaya, apalagi sampai duitnya transfer lah, duitnya duluan segala macam. Jangan sampai terjadi. Dan selanjutnya dari Abang Lebah, bang punya saya habis gacor 17 strip tiap hari, tiba-tiba gagu, padahal selalu 100%, gak ada cancelan dan selalu mobile. Kenapa ya bang? Sering di rolling gitu pemain GoFood bang. Ada yang ngerasain nggak bang? Ada yang ngalamin nggak bang di sini? Bukan abang aja yang ngalamin bang. Semua orang yang pemain GoFood atau GoShop atau GoSend pasti ngalamin namanya seperti di rolling bang. Gue pernah ceritain gini bang. Jadi ketika kita gacor bang, kita
berusaha melebarkan, meluaskan histori kita dimanapun itu bang. Jadi kalau kita main satu daerah kita itu, jadi kayak gue juga sering bang ngerasain seperti di rolling, padahal itu bukan di rolling. Memang kita nggak tahu di lapangan tuh entah orderan lagi sepi, entah juga drivernya banyak, kebetulan di hari itu banyak yang bagus-bagus drivernya, dan kita susah mendapatkan orderan itu banyak bang yang nggak bisa kita tebak di lapangan itu. Jadi jangan langsung kita memutuskan bahwa ini sistem rolling, enggak bang. Gue pernah merasakan delay sampai yang biasanya gue nggak pernah delay 3 jam, ini gue merasakan delay 3 jam dan gue langsung lompat 7 km pergi dari tempat itu karena gue merasa ada histori. Jadi udah meluas bang, jadi semua Tangerang tuh insya Allah ada lah histori gue dikit-dikit gitu kan, entah 1-2 tuh ada. Tapi makanya ketika kalian gacor tuh perlebar, perluas histori kalian di mana-mana supaya nggak terjadi seperti ini. Dan biasanya kalau terjadi seperti ini mungkin abangnya diam di tempat langsung karena capek nggak dapat orderan, digantung diam di tempat. Nah itu yang buat abang bener-bener zonk sama sekali karena tidak ada rolling atau perputaran dimanapun abang tuh berusaha di lapangan. Maka saran dari gue bang, pindah-pindah tempat, pindahnya jangan deket-deket bang. Makanya sekali lagi gacor gunain untuk memperpanjang atau meluaskan histori. Jadi mungkin itu aja pertanyaan dari kalian. Seminggu lagi gue bakal ngadain Q&A lagi, pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan di kolom komentar atau di Instagram gue. Tetap saksikan, tetap tunggu apa aja pertanyaan, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel gue, segera subscribe channel gue. Dan apapun pertanyaan kalian jangan malu-malu, langsung tulis di kolom komentar aja. Oke, begitu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.